Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Nabil Ilham. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan jaringan komputer ialah memungkinkan komunikasi antar perangkat, meningkatkan efisiensi, dan memfasilitasi kolaborasi dengan lebih cepat dan efektif. Bagaimana sajakah cara menghubungkan komputer itu? Pertama, ada wired atau berkabel. Kabel UTP atau LAN, Local Area Network, adalah media transmisi yang paling umum digunakan. Tersedia dalam berbagai warna: kuning, biru, hijau, merah. Digunakan untuk area lokal seperti sekolah. Lalu, untuk menyambungkan kabel Ethernet kepada PC diperlukan yang namanya RJ45. RJ45 adalah konektor yang menghubungkan kabel dengan perangkat. Jadi, fungsi RJ45 ini adalah untuk menghubungkan kabel serabut ke port di laptop atau komputer. Diperlukan karena kabel tidak bisa langsung dihubungkan ke perangkat jika laptop atau PC tidak memiliki port Ethernet. Bisa juga menggunakan adapter USB. Jenis perkabelan itu ada strike, crossover, lalu ada juga cara kedua yaitu wireless atau tanpa kabel, yang dimana menggunakan WiFi atau paket data internet. Lebih estetik juga karena tidak ada kabel yang berserakan dan efisien untuk banyak perangkat. Jadi, dua komputer dinyatakan sebagai jaringan komputer ketika keduanya saling terkoneksi, baik melalui kabel atau wireless, dan dapat bertukar data, informasi, dan koneksi. Jadi, kesimpulannya, jaringan komputer dapat terhubung melalui dua cara, yaitu satu wired menggunakan kabel UTP atau LAN dengan konektor RJ45, dua wireless menggunakan WiFi atau internet tanpa kabel. Kedua metode memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar informasi secara efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginstal Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, ketik dulu di Google Cisco Packet Tracer. Lalu klik link paling atas. Kita tunggu. Dan pertama-tama kalian harus login dulu. Jika kalian belum punya akunnya, kalian sign up. Nah, lalu kalian pilih negara. Sini kita pilih negara Indonesia. Lalu provinsi, tahun lahir, lalu bulan. Lalu kalian masukkan nama pertama. Sini saya Rafa. Lalu kalian masukkan email dan passwordnya. Nah, lalu setelah kalian login, kalian scroll ke bawah dan cari ini, Getting Started with Cisco Packet Tracer. Lalu klik Resume Course. Dan langsung kalian pilih ke download Cisco Packet Tracer. Kalian klik link ini.
lalu scroll ke bawah dan download untuk paket tracer Windows. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, kita langsung saja. Nah, di sini kita bisa buka Cisco-nya. Kita tunggu. Kita allow akses. Nah, jadi di Cisco itu ada dua cara untuk loginnya. Yang pertama, kalian buat dulu akun email seperti tadi, lalu klik ini, dan kalian bisa juga masuk secara offline, yang dimana yang harus kalian lakukan hanyalah memutuskan koneksi ke internet. Kita coba yang mode online. Sini kalian bakal masuk ke Google. Nah, di sini kalian login dengan akun Google kalian yang tadi sudah dibuat, dan juga masukkan passwordnya. Nah, jika sudah, maka akan seperti ini. Kalian tinggal close saja dan bisa kembali ke Cisco Packet Tracer. Di sini kalian bisa melihat ada beberapa network device, ada switch, router, hubs, wireless device, security, VLAN, and dan ada juga kabel. Kita coba buat jaringan yang simple dengan satu router, lalu satu PC, dan satu switch. Kita konekkan menggunakan kabel. Di sini ada banyak kabelnya, tapi kita yang gunakan yang otomatis. Connect, lalu yang switch ke router. Lalu di sini juga ada yang namanya physical. Jadi selain simulasi virtual, di Cisco Packet Tracer juga kalian bisa simulasi seperti nyata. Kita coba, kita klik ini, corporate office, dan main wiring closet. Nah, jadi seperti ini simulasi kalau di dunia nyata. Kalau di dunia seperti virtual begini, pasti akan switch itu bulat, router itu bulat, switch itu kotak, PC juga sama. Tapi kalau di physical di dunia nyata itu pasti agak beda. Kita coba praktekkan, bahkan kabel-kabel di sini juga beda agar bisa lebih memudahkan kita membedakannya. Kita bisa coba di sini tambahkan laptop. Kita konekkan laptop ini ke router ini. Kita matikan dulu sini, lalu gunakan kabel konsol ini. Nah, kita zoom dan kita cari di mana letak port konsol. Nah, ini. Jadi bisa Cisco Packet Tracer juga bisa simulasi seperti dunia nyata. Mungkin itu saja untuk pengenalan Cisco Packet Tracer. Sekian, terima kasih. Oke, jadi selanjutnya kita akan lebih fokus dulu ke logical. Kenapa? Karena agar kita lebih mudah memahami bagaimana cara kerjanya router dan switch. Lalu bagaimana cara kita mengkonfigurasinya? Kalian bisa double klik di router ini. Nah, maka akan keluar seperti ini. Di sini ada config dan CLI. Apa itu CLI? CLI itu adalah command line interface. Jadi ini untuk mengkonfigurasi, tapi seperti di dunia nyata. Sedangkan di Cisco juga bisa config, yang dimana bisa memudahkan kita untuk mengkonfigurasinya. Sini bisa dilihat, kita bisa langsung memasukkan IP address, subnet mask, dan lain-lain. Sedangkan di CLI itu lebih seperti ke dunia nyata. Di sini juga
bisa lewat laptop untuk mengkonfigurasinya. Kita nyalakan dulu laptopnya, lalu pergi ke desktop, lalu ke terminal. Kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat sama ya seperti tadi, seperti di CLI di sini. Itu saja mungkin untuk logical. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membuat jaringan sederhana. Kita masukkan dulu dengan 2 komputer dan juga sebuah switch. Kita tambahkan dulu kedua komputer ini, lalu tambahkan juga switch. Nah, lalu kita sambungkan dengan kabel. Nah, jadi pertama-tama kita harus memasukkan dulu IP address ke kedua komputer ini. Apa itu IP address? Jadi IP address itu atau kepanjangannya Internet Protocol Address adalah label numerik unik serangkaian angka yang diberikan kepada setiap perangkat komputer, smartphone, router IoT yang terhubung ke jaringan komputer atau internet. Ini berfungsi sebagai alamat tujuan. IP address memungkinkan perangkat mengirim dan menerima data, memastikan informasi sampai ke tujuan yang benar seperti alamat pos. Jadi untuk lebih simpelnya, IP address itu seperti alamat rumahnya setiap perangkat. Kita masukkan IP address ini komputernya. Pertama klik dulu seperti tadi ke PC-nya, lalu pergi ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini kalian isi IPv4 address. Sebagai contoh, kita masukkan 192.168.1.1. Lalu jangan lupa masukkan juga subnet masknya. Langsung terisi. Kita pakai subnet masknya yang ini. Lalu untuk PC kedua kita juga masukkan sama, tapi 192.168.1.2. Kenapa titik 2? Karena agar berbeda ya. Lalu masukkan juga subnet mask. Nah, lalu untuk mengecek apakah bila sudah terhubung atau belum, kita klik icon ini, lalu klik PC, lalu kita klik ke PC yang mau kita tes tersambung atau tidaknya. Seperti yang kalian lihat di sini. Di sini successful, berarti kedua PC ini sudah saling terhubung. Selain menggunakan icon ini juga, kalian bisa menggunakan terminal atau langsung dari komputernya secara manual. Caranya, kalian ke sini, bukan terminal tapi command prompt. Kita gunakan command prompt. Lalu commandnya adalah ping ke IP address yang mau kalian tes konektivitasnya. Di sini kan 192.168.1.2. Nah, kalian di sini tuliskan IP address yang PC kedua tadi, 192.168.1.2. Nah, jika yang keluar adalah reply lalu TTL, berarti kedua PC ini sudah terhubung. Mungkin segitu saja tentang jaringan sederhana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.